Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat-sehat saja. Hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu tema dalam materi akidah akhlak, yaitu tentang hauqalah. Sebelum itu kita amati dulu beberapa gambar yang saya tunjukkan. Nah, pernahkah kalian mengalami ini? Mengikuti ujian sekolah dan kalian berjibaku untuk belajar dengan sungguh-sungguh, mengerjakan dengan tekun, dan seterusnya. Nah, sampai pikiran jadi ruwet, sampai pusing, dan seterusnya. Padahal tadi malam atau kemarin kita sudah belajar dengan tekun, sudah menghafalkan, sudah mencoba dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika pelaksanaan ujian, kita kemudian tidak bisa mengerjakan dengan baik. Tentu kita pernah bahkan sering mengalami hal seperti itu. Nah, apa yang kalian lakukan? Coba dijawab di rumah masing-masing. Kita lanjutkan. Hari ini kita belajar tentang bagaimana memohon pertolongan Allah dengan hauqalah. Nah, apa sih hauqalah itu? Bagaimana lafadznya dan artinya? Apa hauqalah? Hauqalah itu adalah bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau biasanya kalau menggunakan bahasa atau kalimat yang singkat, biasanya kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk lafaz dari kalimat hauqalah ini? Bagaimana bentuk Arabnya? Nah, ini cukup agak panjang dibanding dengan kalimat thayyibah yang lain. Bagaimana bacanya? Perhatikan sebentar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Coba ditirukan di rumah. Sekali lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, sekali lagi coba ditirukan di rumah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Artinya adalah tiada daya upaya dan kekuatan kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita mengakui bahwa segala yang terjadi di dunia ini, di sekitar kita, di kehidupan kita adalah atas kehendak dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi sesuatu. Jika Allah tidak menginginkan sesuatu, maka kita pun tidak akan mendapatkannya. Nah, maka dalam konteks ujian tadi yang sudah kita amati tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa
ketika kita mengalami kesulitan, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah mengucapkan hauqalah, yaitu bacaan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita memberikan pengakuan kepada Allah bahwa Allah lah yang maha menguasai, Allah lah yang memberikan kekuatan pada kita untuk menyelesaikan persoalan kita. Nah, kapan saja biasanya kalimat hauqalah ini dibaca? Ada beberapa waktu. Yang pertama yaitu saat menghadapi kesulitan, seperti ujian tadi. Pada saat ujian kita kesulitan untuk menjawab soal yang telah diberikan kepada kita, padahal tadi malam atau kemarin kita sudah belajar bersungguh-sungguh, sudah menghafalkan, sudah mempelajari, membaca dan lain sebagainya. Ternyata masih kita kesulitan. Maka salah satunya adalah mengucapkan kalimat hauqalah dengan harapan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu menyelesaikan soal tersebut. Termasuk juga berbagai persoalan hidup, mulai dari tidak punya uang, mulai dari tidak mampu memahami, mulai dari dalam suatu perlombaan misalnya ingin menang dan seterusnya. Yang kedua, saat mendengar azan. Pernahkah kalian mendengar suara azan? Ya, setiap hari kalian kalau di lingkungan sekitar kita ini pasti pernah mendengar, bahkan setiap hari mendengar suara azan. Nah, pernahkah kalian di saat mendengar suara azan menjawab azan tersebut? Nah, jika kalian pernah atau setidaknya pernah diberitahu, tentu salah satu jawaban dari azan adalah bacaan hauqalah atau la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa bacaan yang harus dijawab dengan bacaan hauqalah itu? Yaitu bacaan azan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Selanjutnya, saat meminta pertolongan Allah. Ketika kita menghadapi kesulitan, tentu kita akan mencari pertolongan atau mencari bantuan, baik kepada seseorang ataupun kepada Sang Pencipta kita atau Sang Maha Mengatur kehidupan kita. Katakanlah menurut kita sendiri tidak mampu menyelesaikan, maka seharusnya kita meminta pertolongan kepada manusia. Dan jangan lupa juga yang paling penting memohon pertolongan kepada Allah. Apakah kemudian ketika kita minta bantuan atau pertolongan kepada Allah kemudian kita dikatakan musyrik atau semacamnya? Tidak, selama kita meyakini bahwa segalanya adalah berasal dari Allah. Hikmah. Apa hikmah atau manfaat dari membiasakan mengucapkan kalimat hauqalah? Ini adalah hikmah ketika kita sudah terbiasa atau membiasakan diri mengucapkan kalimat hauqalah. Yang pertama adalah menghapus dosa. Setidaknya ketika kita mengucapkan kalimat hauqalah, kita mendapatkan pahala, maka pahala itu akan mampu menutupi dosa-dosa kita.
Yang kedua, menjadi. Ini akan menjadi harta simpanan kita nanti di surga. Yang ketiga, menghilangkan kesusahan. Karena kita menyadari bahwa segala bantuan yang mampu membuat perubahan sehingga kita tertolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita minta bantuan kepada Allah dengan mengucapkan kalimat hauqalah, rasa resah atau rasa susah di hati kita akan hilang. Yang keempat, mempercepat datangnya rezeki. Jadi insya Allah dengan kebiasaan kita atau membiasakan diri mengucapkan kalimat hauqalah, insya Allah rezeki kita akan datang lebih cepat dari apa yang kita duga. Yang keempat, berpahala abadi. Artinya apa? Artinya pahala itu tidak akan hilang sampai hari kiamat nanti. Akan menjadi salah satu isi dari timbangan kebaikan kita saat hari akhir. Dan yang terakhir adalah merupakan tanaman di surga. Maaf, ada satu lagi. Kalimat hauqalah yang kita baca, yang sering kita baca, akan menjadi salah satu dari pintu surga. Siapa tahu suatu hari nanti kita tidak bisa masuk surga karena kita punya kebiasaan mengucapkan kalimat hauqalah. Kalimat hauqalah yang sering kita baca itu akan menjadi salah satu pintu surga yang akan bisa kita lewati. Demikian anak-anak, apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema pembelajaran kita hari ini, yaitu meminta pertolongan Allah dengan kalimat hauqalah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.